Hai teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Evalin Nadia Kaheming, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi Manado dari kelas A semester 5 dengan NIM 1911111010023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Angela F.C. Kalisaran, MSc, MHSC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Sistem Informasi Kesehatan. Nah, sebelumnya, mari kita pahami mengenai Sistem Informasi Kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan atau Health Information System didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai upaya terpadu untuk mengumpulkan, memproses, melaporkan, dan menggunakan informasi dan pengetahuan kesehatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, tindakan program, dan penelitian yang dimana hal ini sangat penting untuk berfungsinya sistem kesehatan secara efektif di seluruh dunia. Berbagai informasi tentang kesehatan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan dan penyakit di seluruh populasi. Dan pengetahuan ini dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan hasil kesehatan. Nah, mengapa sih penting sistem informasi kesehatan ini? Karena sistem informasi kesehatan merupakan blok bangunan inti dari sistem kesehatan. Informasi kesehatan menopang seluruh sistem kesehatan. Hal ini memperkuat penatagunaan, dapat digunakan dalam perencanaan strategis dan penetapan prioritas, serta dalam diagnosis dan manajemen klinis, jaminan dan peningkatan kualitas, dan epidemi global. Informasi perawatan kesehatan mempromosikan keunggulan dalam perawatan, menggambarkan jenis orang yang menggunakan layanan dan jenis layanan yang diterima, membantu mengkoordinasikan layanan, memberikan informasi yang berarti tentang status kesehatan masyarakat, dan memastikan akuntabilitas. Sistem informasi kesehatan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan dan memiliki 4 fungsi utama, yaitu pembuatan data, kompilasi, analisis dan sintesis, serta komunikasi dan penggunaan. Berikutnya adalah deskripsi 6 komponen sistem informasi kesehatan yang disediakan oleh jaringan metrik kesehatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya sistem informasi kesehatan seperti staf yang terlatih, keuangan, dukungan logistik, dan teknologi khusus. Dan yang kedua, indikator. Dasar dari rencana strategis sistem informasi kesehatan harus mencakup seperangkat indikator inti dan target terkait yang dapat memberikan gambaran tentang determinan kesehatan, kondisi sistem kesehatan, dan status kesehatan penduduk. Dan yang ketiga, sumber data, seperti pencatatan sipil dan vital berupa kelahiran, kematian, dan penyebab kematian, sensus dan survei, catatan medis, catatan layanan, dan pelacakan keuangan, dan sumber daya. Dan yang keempat, manajemen data, termasuk pengumpulan, penyimpanan, kualitas, aliran, pemrosesan, kompilasi, dan analisis data sistem informasi kesehatan. Dan yang kelima, produk informasi. Transformasi data menjadi informasi dan oleh karena itu menjadi alat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti yang akan mengarah pada peningkatan kesehatan. Dan yang keenam, diseminasi dan penggunaan. Meningkatkan nilai informasi kesehatan dengan membuatnya dapat diakses oleh pengambil keputusan dan memberikan insentif untuk penggunaan informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan tidak terlepas dari kata data. Nah, data ini dibutuhkan untuk melacak kinerja, memantau kemajuan, dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak layanan kesehatan. Data yang masih mentah seringkali jarang berguna karena data tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi bukti yang kredibel dan meyakinkan, sehingga disusun, dikelola, dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang terintegrasi dan dievaluasi dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi sistem kesehatan. Data memerlukan serangkaian proses dan prosedur yang terorganisir untuk aliran, pengumpulan, penyusunan, analisis, dan komunikasi, serta data memerlukan sistem informasi kesehatan yang berfungsi penuh. Nah, informasi tentang fungsi sistem informasi kesehatan dapat diperoleh dari berbagai sektor dan lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk pembuatan, sintesis, analisis, dan penggunaan data di tingkat negara, regional, dan global. Masuk pada kriteria untuk menilai kinerja sistem informasi kesehatan. Kinerja sistem informasi negara dapat dinilai baik melalui evaluasi ahli independen, seringkali eksternal, atau menggunakan alat yang dikelola sendiri. Penilaian umumnya didasarkan pada sumber yang ada seperti database lembaga internasional, sehingga dapat meminimalkan beban pelaporan pada negara. Indikator kinerja sistem informasi kesehatan yaitu yang pertama, indikator yang
terkait dengan pembuatan data menggunakan sumber dan metode inti berupa survei kesehatan, pencatatan sipil, sensus, pelaporan fasilitas, pelacakan sumber daya sistem kesehatan. Dan yang kedua yaitu indikator yang terkait dengan kapasitas negara untuk sintesis, analisis, dan validasi data. Dalam perkembangan sistem informasi kesehatan di suatu negara, terlebih khusus di negara Indonesia, tentu sering menghadapi masalah dan tantangan. Berbagai masalah masih saja dihadapi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, berupa kurangnya investasi kronis dalam sistem pengumpulan, analisis, dan penyebaran, serta penggunaan data. Kemudian banyaknya sistem informasi kesehatan yang tidak memiliki database terpusat. Selain itu, proses standar dan prosedur jaminan kualitas, keterampilan data, statistik, serta kapasitas sumber daya manusia yang sering diabaikan. Adapun Kementerian Kesehatan seringkali tidak mengelola komponen besar dari sistem informasi kesehatan mereka dan kewenangan pengumpulan data berada di luar kendali mereka. Nah, hal ini merupakan masalah dan tantangan sistem informasi kesehatan yang sering dihadapi di negara, terlebih khusus di negara Indonesia. Untuk mengadvokasi, memprioritaskan, dan memperkuat sistem informasi kesehatan, diperlukan langkah-langkah berikut, yaitu kepemimpinan dan kepemilikan negara, di mana hal ini untuk mengadvokasi dan memimpin perubahan berkelanjutan data. Kemudian responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan negara. Tidak ada pendekatan satu ukuran cocok untuk semua. Meskipun ada kesepakatan umum bahwa peningkatan hasil kesehatan membutuhkan sistem kesehatan yang kuat, banyak data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi kesehatan tetap tidak diproses, atau jika diproses tidak dianalisis, atau jika dianalisis tidak dibaca, atau jika dibaca tidak digunakan atau ditindaklanjuti. Kemudian membangun inisiatif yang ada. Penting bahwa strategi penguatan realistis, mengenali apa yang dapat dicapai dengan sumber daya dan kemampuan yang tersedia, mendukung proses bertahap dengan tujuan. Selanjutnya jangka panjang, memastikan bahwa sistem informasi kesehatan disertakan dalam rencana negara untuk memandu investasi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.